kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Salah satunya di Banjarbaru. Jarak pandang terbatas, membuat kendaraan yang melintas tengah kabut asap nyaris tak terlihat. Hanya cahaya samar lampu depan maupun belakang kendaraan. Kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas. Minibus ini rusak di bagian depan usai menabrak truk. Demi keselamatan bersama, warga berinisiatif turun ke jalan, menembus kabut asap, ikut atur lalu lintas. Tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk ya kan. Ini gara-gara kabut asap kah ramenya? Gara-gara kabut asap nih Pak ini. Nah, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semua. Jadi di titik lainnya, warga bersama anggota TNI bahu-membahu berupaya memadamkan titik api mengandalkan sumber air terdekat. Seorang warga mengaku frustasi. Cemas jika karhutla merembet ke permukiman. Sangat mengkhawatirkan. Kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah Pak. Khawatir banget. Pemerintah Kota Banjarbaru menyebut upaya pemadaman karhutla terus dilakukan, termasuk mencegah titik api. Jadi untuk kebakaran lahan ini kita sudah berupaya untuk mencegahnya dan juga mungkin memadamkannya. Kabut asap yang menyelimuti kota tak hanya berdampak pada jarak pandang terbatas, tapi juga terhadap kesehatan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu di mana saja titik panas yang dapat memicu kebakaran lahan khususnya di sejumlah daerah Indonesia? Kita tanyakan pada Dina Ike Ayu, Prakirawan BMKG. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, Mbak Okta. Ya, Mbak Dina, jadi menurut BMKG ini dari pantauannya titik panas mana saja yang memicu kebakaran hutan dan lahan? Baik, untuk update pagi ini ya Mbak, ternyata di seluruh Indonesia titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berjumlah 694, di mana dominasi terbesarnya itu memang ada di Pulau Kalimantan. Adapun rinciannya untuk Kalimantan Barat 224 titik panas, kemudian untuk Kalimantan Tengah 113, Kalimantan Timur 80 dan Kalimantan Selatan 25 titik panas. Oke, lantas tadi kan dikatakan paling banyak di Kalimantan dengan keseluruhan 694 di Indonesia. Apa penyebabnya, Mbak Dina? Hal ini mungkin banyak faktor yang menyebabkannya, Mbak. Pertama kalau dari sisi cuaca, memang saat ini untuk pertumbuhan awan sendiri untuk wilayah Indonesia secara umum memang masih sangat minim, bahkan untuk sepekan ke depan. Oke, nah selain dari Kalimantan, daerah lain mungkin Mbak Dina, apakah di Pulau Jawa atau di mana? Baik, untuk daerah lain juga masih terpantau ya Mbak ya, di Pulau Jawa juga terpantau meskipun memang jumlahnya sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di Kalimantan. Oke, ini berarti penyebabnya atau diperparahnya pure karena cuaca kah Mbak Dina atau ada bisa penyebab lain? Bisa jadi mungkin karena kondisi cuaca saat ini memang anginnya sangat kencang, anginnya terbilang kencang ya Mbak ya, jadi sedikit ada percikan api, itu bisa menyebarkan api itu ke wilayah lainnya. Oke, Mbak Dina, ini kan juga cuaca dan juga kabut asap ini tentunya mengganggu aktivitas dari masyarakat. Menurut BMKG, ini akan terjadi sampai berapa lama Mbak Dina? Dari kami untuk musim kemarau ya Mbak ya, mungkin masih akan diprediksi hingga Oktober nanti mungkin, tapi juga untuk kondisi atau mungkin jumlah hujan, curah hujan, memang sampai November itu masih dalam batas di bawah normal. Oke, Mbak Dina, selain tadi cuaca, apakah kondisi angin juga mempengaruhi? Betul sekali. Oke, itu terutama kalau di Kalimantan sendiri, apakah besar begitu atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Mbak Dina? Baik, untuk secara umum saat ini memang angin yang bertiup di wilayah Indonesia itu kecepatan anginnya cukup tinggi Mbak, sehingga api-api yang sudah terjadi itu lebih cepat menyebarnya ke wilayah lain.
Oke, Mbak Dina, dengan kondisi demikian tidak hanya angin, cuaca, begitu seberapa luas sebenarnya wilayah Kalimantan yang masuk kategori bisa rawan kebakaran atau dalam kondisi yang kritis? Jika ditanya tentang seberapa luas, mungkin informasi ini tidak bisa kami berikan ya Mbak, karena kami memang sekupnya hanya terbatas di kondisi cuaca maupun pantauan titik panas saja. Oke, di kondisi saat ini, Mbak Dina, lantas dari pantauan BMKG, konsentrasi titik paling tinggi tadi kalau dikatakan di Kalimantan, apakah ada pola peningkatan kira-kira dalam beberapa mungkin hitungan hari ataupun minggu-minggu terakhir ini? Baik, sebenarnya kalau dilihat dari hari sebelumnya Mbak ya, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan sebenarnya sudah sedikit menurun jika dibandingkan hari kemarin. Namun ketika kita berbicara apakah untuk beberapa hari ke depan potensi peningkatan titik panas itu masih akan terjadi, jawaban dari kami iya, karena juga memang pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan secara umum masih cukup minim. Kalaupun terjadi hujan, itu juga hujannya belum merata dan kondisinya dan hujan yang terjadi itu masih dalam intensitas ringan. Oke, Mbak Dina, ini kan titik panasnya bahkan dikatakan kabut asap juga sudah menyeberang bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia. Adakah peluang merambat lagi ke wilayah-wilayah lain? Kalau untuk sebaran asapnya Mbak ya, karena memang pola angin itu bertiup dari arah selatan Indonesia menuju ke arah utara, tentunya negara-negara tetangga yang berada di utara wilayah Indonesia berpotensi terkena sebaran asap dari wilayah-wilayah kita. Tentu ini kan juga Mbak Dina, Karhutla juga mendekat ke permukiman. Apa anjuran BMKG bagi masyarakat di sana terutama? Anjuran kami mungkin memang untuk sepekan ke depan memang potensi hujan masih cukup kurang, sehingga potensi untuk timbulnya titik panas juga masih ada. Ditambah lagi jika menjelang pagi hari memang kondisi di sebagian wilayah-wilayah di Kalimantan itu juga sudah terlihat kabut asap. Himbauan dari kami agar masyarakat ketika beraktivitas menggunakan masker. Dan jika memang masih bisa untuk dikurangi aktivitas di luar rumah, kami juga turut menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, nah itu tadi Mbak Dina soal aktivitas untuk masyarakat. Mungkin ini juga sebagai gambaran kalau misalnya soal kondisi kabut asapnya ini kan polanya tebal misalnya di pagi hari kemudian mulai mereda di siang hari. Apakah seperti ini polanya Mbak Dina? Betul sekali Mbak, karena kan kalau di siang hari itu biasanya kabut asap itu akan sedikit hilang karena sinar matahari sudah datang. Oke, artinya memang kalau masyarakat beraktivitasnya begitu dianjurkan lebih ke siang hari atau seperti apa? Dan sampai kapan? Sore kah, malam kah begitu untuk kondisi amannya? Sebenarnya kalau dalam kondisi aman juga tidak bisa ditentukan siang atau sore hari ya Mbak, karena kabut di siang dan sore hari itu sebaran asapnya juga masih cukup terbilang cukup tebal ya Mbak. Jadi memang akan mengganggu aktivitas masyarakat di luar rumah. Oke, baik. Tentu ini harus menjadi catatan juga bagi masyarakat maupun juga pemerintah setempat soal bagaimana pola dari kabut asap tersebut dan juga kita harapkan semoga penanganannya tidak semakin membuat meluas begitu untuk kabut asap maupun juga kebakaran. Terima kasih Dina Ika Ayu, Prakirawan BMKG sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi.